Hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh Warung Ramadan ada di sini. Biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Gimana tadi ya? Selamat malam semuanya. Kenalin, nama saya Jui. Saya adalah seorang pemilik warung. Apaan? Mesen Mesen apa? mie. Ya elah, nih lu masak aja sendiri tuh. Nih, gua kasih, masak sendiri bisa. Lu biasanya suka ngutang sih. Males gua ngelayanin lu. Ntar, jangan ganggu gua nih. Kenalin, nama gua Jui. Gua sekarang adalah seorang pemilik warung. Ah, Bang. Neng. Emang mau mie goreng dong? Oh, boleh. Ya. Ada uang buat bayar? Ada. Abang gratisin aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada uang bilang aja sama abang. Kalau cewek aja lembut kayak makan ham body. Kalau cowok kasar bener kayak makan amplas. Baru mana handbody lembut. Lagian lu sirik aja kenapa sih, Jup? Hah? Ini warung gua, bebas dong. Lu punya saham di sini aja enggak? Iya tapi kasar bener itu cowok mau ngutang dia miskin. Bukannya gitu. Ini justru gua takut gua yang miskin. Makanya gua lagi ada job nih, lagi ngafalin job stand up comedy. Nggak, lu diem aja. Job. Sini, Job. Ini jadi lembut begini. Gini nih, lu kan adik abang yang paling ganteng. Alah kalau ada Ya apa-apa kan? langsung lembutnya ada apa nih? Pasti Iya. aneh-aneh nih. Adik gue satu-satunya cuma lu, Job. Gue nggak punya adik lain. Lu udah gue anggap sebagai teman, sahabat, sekaligus adik gue. Ini kenapa ada apa nih? Ada kebutuhan apa ini? Jadi gini, Job. Ini kan gue ada job di tempat lain. Ada callingan stand up comedy. Dari rezeki ini aja kurang ternyata. Ngambil di job lain. Ih serakahnya abangku ini. Jangan keras-keras. Ih parah. Jangan keras-keras. Kenapa emang? Ntar produser tahu. Lah kan ini ada clip on nih. Enggak, apa produser enggak. Ini ada job, tapi di TV One, tetap di TV One. Cuman di program ini. Alah. Ntar gue matiin dulu. Udah gak usah. Ya udah berarti saya ini ngelayanin ini. Iya, ntar ada pesanannya. Ya. Nah, siap. Siap. Gitu, oke kan? Nah. Gue bisa ngapalin. Susah banget sih ini materi. Kenalin, nama saya Jui. Gue adalah seorang pemilik warung. Pusing banget ya ngapalinnya. Dia tadi nggak hafal-hafal. Gimana nih ya? Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya udah berubah. Nyanyi dulu. Sedang apa kau? Lagi pusing saya nih. Apa? Dapat job kerjaan nih, materi stand up comedy. Sudah dapat rezeki dari warung stand up komedo kau ambil juga. Komedo. Terus mau ngapain? Mau ngafalin, cuman saya lagi pusing nih, Mas. Makanya kita nyanyi-nyanyi aja. Oh, ayo kalau nyanyi bagianku. Ayo, aku temenin. Ya, kau pukul kotak amal ini. Kotak amal bukan. Nak aja kahon. Ikutin aku ya. Siap.
Dan panjang-panjang ketawa lu kan gue suruh jaga warung. Aku mau masuk ini kau hahaha terus nggak iya. masih masuk. Mana sih? Hahanya dikit aja. Dikit aja. Nah, itu kedikitan. Lanjut, Mas. Peran bercinta bikin orang mabuk kebayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Terima kasih. Ranya mana? Sandi Ranya. doang, itu cuman password yang Sandi dong. Oh. Ada sandiwara, ditinggal kasihan kan? Belakangan Ranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah kan udah rame ini ya Bang ya. Lagi apa rame-rame ini? Ini lagi nyember-nyanyinya. Masya Pak Allah. Ustadz. Aduh. Iya, iya, ada apa? Ini Ustadz, Iya. kakinya bengkak ya? Oh, iya, tadi Bukan dia itu ketahuan. memang meja catur dijadiin sepatu. Heeh. Konsepnya memang kayak gitu. Itu kenapa sepatunya gitu, Pak? Nah, Ini berbeda dari yang lain, Bang. Bedanya gimana? Nah, menciri khas bahasa ini badut, berdakwah dengan kostum baru seperti ini. Oh, gitu. Berbeda dari yang lain. Saya gitu. kira kecengklak nggak diurut jadi gede gitu. Enggak ya? Kalau kecangkir jangan ambil saya ntar. Oh iya. Ini beda narasumber kan? beda. Beda. Bapak ini Jelasin, Ju. badut bukan sembarang badut. Cakep. Bukan Cakep. pantun info. Jadi beliau juga guru ngaji. Oh, badut tapi guru ngaji. Betul, unik Kok kan? bisa, Pak? Ya, alhamdulillah. Dakwah saya menggunakan guru seperti ini sekaligus guru ngaji. Kok bisa ya? Bisa. Coba duduk dulu. Oh, silakan duduk, Kita Pak. coba Silakan duduk, Pak. tanya-tanya. Ini boleh duduk nih? Boleh Pak. duduk, Silakan, boleh Pak. duduk. Silakan, Iya. silakan, Pak. Boleh duduk di situ, Iya. Pak. Silakan. Di mana, Pak? Di situ boleh. Di tengah, di tengah. Tengah boleh. Di sini, Pak. Iya. Di mana, Jangan, Pak? Pak, ini mah ngumpet, Pak. Oh, namanya, ngumpet. Pak. Oh, di sini. Itu mah, Oh. kalau kegiatan itu mah kegiatan koruptor, Pak. Oh, iya, iya. Ngumpet Sini, begitu. sini boleh, Pak, sini. Oh, sini. Sini boleh. Iya, Nah. Pak. Sini, Pak, sini, Pak. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Menonton kami di TV One setiap hari. Keren banget. Ustadz sekaligus badut. Cuman aku masih kurang terima nih Pak Ustadz. Apanya yang kurang terima? Karena biasanya kan badut itu ada warna-warninya tuh kayak Joker kan. Nah, nggak ada ornamen ini. Ini mah kayak Aladin. Cuman sepatunya doang yang Oh, ini ya, yang gede. badut. Ini kayak Motif Aladin. catur. Ada yang kurang. Ada yang Apa kurang tuh? apa tuh? Bentar. Nah. Jangan ngintip ya. Oh. Wah, Jadi badut. Bisa Bra. juga hidung numbu anggur. Iya. Tomat. amazing. 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 Jangan amazing. Kayak Mickey Mouse ya. Iya, Mickey Mouse gitu. Tapi itu nggak kagok Pak Ustadz kalau dakwah sambil hidungnya, itu kan sakit kan? Oh, enggak. Kan sesuai dengan ukuran. Sesuai dengan ukuran. Iya. Oh, iya. Itu kalau lagi pilek gimana? Kalau pilek ya sana agak bindeng sedikit, ininya agak bindeng kan. Nah, jadi nggak kelihatan. Cuman pas udah beres make up lendir semua ini. Oh iya Pak Ustadz ya. Iya, siap. Aku penasaran sebetulnya jadi badut dulu kah atau jadi ustadz kah atau Wah. memang sejalur tuh ustadz dan badut berjalan bersamaan gitu. Sebetulnya saya sih nggak mau panggil julukan Ustadz ya, tapi warga sekitar lah, masyarakat. Oh, masyarakat. Saya itu tuh udah mengajar ngaji duluan. Sebelum jadi badut, sudah mengajar ngaji. Waktu itu di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Cuman belum berkostum badut ya, masih wajah ganteng. Iya. Sombong dia. Iyalah. Kalau jadi badut lucu, pas dibuka coba. Coba. Kaos buka.
Nih. sama aja. Teluk Bong, ke Teluk Bong beli mentimun. Cakep. Gado-gado dibungkus pakai selampe. Cakep. Jangan pada bangun, jangan pada ngelamun. Ya. Nih, Aliando kan baru nyampe. Alando udah pakai sorban. Pakai lagi dah. Pakai lagi. Oh. Nah, tadi Aliando nggak pakai hidung. Kalau pakai hidung aligator. Galak banget ya. Langsung gigi dari hidung langsung gigi. Iya. Tapi kan itu yang aneh kalau dari Ustadz itu kan didengar perkataannya, nasihatnya. Tapi kalau badut kan cenderungnya ditertawakan. Betul. Nah, Iya, itu betul. mengimbangi itu gimana? Ini kan mau dakwah tapi jadi badut. Nah, itu- Badut itu ditertawakan, dakwah itu harusnya didengarkan dengan seksama. Kombinasi yang ironi sebenarnya Mas ya. Betul. Ironi tuh gimana tuh? Nah, iya. Karena kan saya dakwah saya di anak-anak nih. Oke. Di anak-anak tapi ada campuran juga sih, ada bapak-bapak dan ada ibu-ibu, tapi cenderung ke anak-anak. Kan anak-anak itu identik kan ke badut ya. Badut itu kan disukai sama anak-anak. Nah, jadi kita ngelucu yang syariah. Nah, kita jadi menghiburnya itu ya dengan pakaian seperti ini, jadi ada pesan-pesan moral yang kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Biasanya kan YouTube kan bikin bocah itu senang gitu. Udah mah bikin senang bocah baru diselipin norma-norma agama ya. Betul. Bukannya norma agama tidak penting ya, justru kan norma agamanya penting, tapi kan susah di grabnya susah dapat di awal, makanya harus lucu dulu. Harus lucu dulu. Setelah tertarik, baru si anaknya itu mau dengerin nilainya. Iya, baru kita masukin. Cakep juga konsepnya sih. seperti Konsepnya itu. bagus juga. Biasanya Iya. badut itu kalau lebaran dipakai kan ya. Biasa aja dong, yang melotot saya takut. Biasa aja yang melotot. Oh, gitu. aku begini memang. Aku nggak marah. Marah. Cuma emosi. Oh iya Sama aja. Dia orangnya baik kok, tapi kalau ngomong pelan, Iya. cuman yang nyakitin aja. Mending ngomong kencang dia. Kalau kayaknya sombong amat. Sombong amat. Oh, ini mandra. Jadi kalau lebaran kan biasanya badut-badut dipakai. Kau tahu nggak? Dipakai buat? Kau gini kan ada lagunya. Nah, oh Ini, ada lagunya. ada nih, lagunya Pak Ustadz. gini. Aduh. Sebab dengan badut pakai baju kan saya. Badut baru, alhamdulillah. Baju dipakai di hari raya. Tuh, badut dipakai di hari Hari raya. raya. Pertanyaannya satu, badut dipakai itu diapain? Digunakan jasanya. Digunakan jasanya. Digunakan Oke. jasanya. Agak rancu. Saya juga agak susah nyapunya. Makanya. Kalau Bang Haji Roma Irama itu menyampaikan dakwah dengan musik dangdut, musik Betul, Melayu. busuk Melayu. Kalau ini menyampaikan dakwah dengan badut. Badut. Dengan badut. Aneh ya? Bisa juga ternyata. Ya, karena kan di zaman sekarang ini dakwah kita nggak hanya kayak mohon maaf ya, beraneka ragam. Ya, yang penting kan mengajak suatu hal kebaikan. Nah, saya mengajak kebaikan di terutama di anak-anak dulu. Di anak-anak karena basic saya di anak-anak. Nah, karena anak-anak kan cenderung dengan game, HP, dengan adab, mohon maaf, dengan tonton yang dia tonton tidak baik menjadi pembicaraannya tidak baik akibat tonton yang dia tonton yang tidak baik seperti itu. Yang ngeri juga bocil nonton UFC kan. Iya. Agak berantem gitu. Itu kayak kecilnya lu deh. Itu UFC datang pas lu kecil kan. Smackdown. Biar paling banyak dakwah di depan berapa orang Oh ya. selama ini? Pernah sampai anak-anak ya di acara event itu hampir 500-an ada. 500. Iya. Itu kondusif nggak itu? Iya, alhamdulillah dengan kita bercandaan dulu kan, nggak mungkin kita menonton. Kalau menonton pasti itu kita dengan sulap, ada hadiah juga. Siap. Itu menjadi daya tarik buat anak-anak. Seperti itu. Jadi dia fokus dengan kita, lalu kita bercandain, kita masukkan sebuah hadis yang ringan aja tentang senyum, ya, lalu tentang buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, tentang adab orang tua, ada adab yang dengan adab salaman. Nah, itu kan hal-hal yang mereka lakukan sehari-hari. Iya. Mengucapkan salam kalau berjumpa dengan orang. Seperti itu. Pertama kali nih ya, Pak Ustadz misalnya masuk nih. Masuk ke dalam yang dilakukan tuh apa sih? Ada anak kecil banyak. Apa yang pertama kali dilakukan? Pertama Gerakan atau salto tiba-tiba? gerakan lucu dulu dong kita Gerakan langsung. lucu. Iya. Gimana Pak Ustaz? Gimana? Gerakan Mau lucunya gimana? Mau tahu nih? Ya, Mau ya. tahu aja betul banget. Moto banget. Oh kacau dah, moto banget dah. Contoh, misalkan ini mic. Ini mic ceritanya. Oh, Mike. Mike, ya. Mic. Ya. Saya di sini nih depan nih. Ya, Maaf boleh. nih ya, maaf. Ya. Pakai musik yang lucu dulu. Musiknya. Kita jalan coba. Ya. Pakai musik ya? Iya dong.
Ini cari penonton. Ke situ. Penontonnya ke situ. Nah, ini penonton. Ya. Ini polemiknya, ini belakangnya. Penonton teriak, kebalik. Oh, kebalik. Apanya kebalik? Saya Mukanya. baju saya, bukan. 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 Yang mana? Yang mana? Sebalik gini sama. Kok nggak ada suaranya? Oh, kita balik lagi dua baru. kali, ya. Ceritanya gitu. Baru Iya, kita iya, ending keren, ucapin keren. salam. Lagi. Jangan Ada kayak bocah, lagi. jangan kayak bocah. Ada lagi. Jalan, ceritanya tuh saya tersandung jatuh. Nah, Tersandung jatuh. Iya, mungkin bikin anak-anak ketawa juga tuh. Seperti itu. Nah, Lagi. udah. Emang waktu kecil Bang Wawan nggak ada badut. Ada. Pernah nggak? Jadi gini, Pak Ustaz. Iya. Saya sini. Tapi dari tadi saya nggak ditanggepin. Nah, Tanggapin dulu. Nah, Ya. tanggepin. Ini saya takutnya ini nih. Ketika yang dibawakan itu dakwah, tapi depannya itu ada unsur-unsur seperti tadi ya, slapstick, apakah itu takutnya bakal kehilangan unsur lucunya? Atau kalau dibalikin, takutnya bakal kehilangan unsur religinya? Takut itu cuma sama Allah. Betul. Wis, Iya, kalau udah bawa-bawa gitu saya nggak bisa ngebenerin. Dan Itu memang udah betul. bener. Dan memang sudah benar. Khawatir, maksudnya khawatir. Khawatir. Ya. Apa tidak takut khawatir? Kok harus pakai kata takut ya? Misalnya ini kan yang tadi tuh kita udah ngelucu, ngebadut, tapi takut kehilangan unsur religinya. Kita mau bawain religi, tapi takut kehilangan unsur lucunya. Apa nggak takut seperti itu? Nah, saya gimmick karena di dakwah saya kan di depan anak-anak. Kalau kita selalu serius, pasti tuh bocah ada yang lari-larian, ada yang nggak dengerin kita. Gimana caranya di saat anak-anak ini lagi nggak fokus dengan kita, lah kita ngelucu atau kita bisa ngeluarin hadiah. Setelah mereka fokus lagi, baru saya masukin ke unsur keagamaan ceramah dakwah saya. Seperti itu. Jadi saya campur. Nah, gimana? Itu juga di saat saya ngelucu, ya, itu gak ngelucu yang syar'i. Contohnya misalkan, jangan pada bercanda, jangan pada bersenyum dong. Kan ada hadisnya, tabasumuka fi wajahi akhika sodako. Saya gituin. Ada yang hafal belum? Oh, saya hafal. Sini dapat hadiah. Baru kita masukin lagi, gitu. Doa-doanya juga ya nggak terlalu ya. Ada yang bisa surat Al-Baqarah full? Oh, Nggak mungkin enggak. gitu ya. Mungkin. Nggak yang Panjang, susah ya. terlalu berat, terlalu Tapi berat. alhamdulillah sih anak-anak nih, kalau saya di dakwah, tiba saya bilang, Yasin, langsung apal mereka. Hafal Yasin. Apal. Berapa ayat Saya bilang tuh? Yasin, pasti mereka langsung apal Yasin. Yasin. Oh Yasin doang. Itu diajarin dulu atau mereka udah hafal sendiri? Ya tiba saya ngomong Yasin, masih langsung apal. Oh langsung ya? Iya. Orang cuma 2 suku kata Yasin. Yasin. Ya Yasin doang. Bukan Aku satu. pikir nyautin. Nggak bisa. Akhirnya dia kena juga ya. Dia suka ngegetil orang loh sebenarnya loh. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Tonton kami di TV One setiap hari. Aduh, Kenapa Bun? katanya sahur. Ini nggak ada apa-apa ya? Oh ada banyak. Ambil. Kita ambil, kita makan sepuasnya Bun, mumpung sahur. Bunda Muna. Ya, Kita ambil. Tahu kita nggak Bunda makan Muna itu sepuasnya. terkenal? ya terkenal karena apa? Bahkan ada lagunya. Oh iya, coba. Bunda Muna. Bukan gitu lagunya. Muna roh. Mandra dong. Oh Mandra ya? Iya. Yang gini. Bunda Muna, bunda tidak tahu. Dalam hatinya pasti malu-malu. Itu kan lagu Bunda Muna juga. Enggak, saya nggak nyiptain lagu itu. Bukan yang nyiptain. Banyak orang yang menciptakan lagu tentang Muna. Ya kan? Nama panjangnya apa sih? Muawana. Muawana. Awana bagus ya Muawana. namanya. Bagus ya? Dipanggilnya Muna, depan sama belakang. Bunda Muna. Oh, disingkatnya jadi Muna. Bunda, makan ini banyak Makan banget. dulu, Oh makan iya, dulu. terima kasih. Kita habisin mumpung masih sahur. Bunda Waduh. Muna, soal buka puasa atau sahur kan Enak banget kadang-kadang ya. kalau misalkan kita ngeliat makanan banyak ini kan kalap. Ya nggak apa-apa dong. Kalap Ya apa tuh? jangan dong. Oh. Ya kita kan jadi lumayan pengen abisin semuanya. Iya. Biasanya ujian puasa kayak gitu tuh Bang. Hawanya kalau lagi puasa tuh mau apa aja dimakan. Biasanya dari zuhur itu udah ngancem. Udah ngancem.
Awas Ntar lu mah- risol. Awas lu nasi uduk gitu ya. Bukan, maksudnya ngancem. preman ya? Kayak ngancem-ngancem ya? Jadi ngancemnya gini, Iya. nanti pas buka puasa pokoknya harus ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Kan udah ngancem duluan tuh dari zuhur. Udah pengen banget makan ini, makan itu. Itu tuh udah hawa nafsu semua. Nah, perhatikan ketika puasa, dari subuh sampai asar, biasanya yang lapar apa? Perut. Yang lapar perut. Aus gak? Aus. Capek gak? Capek. Tapi perhatikan, kebanyakan manusia dari asar sampai menjelang buka puasa laparnya lari kemana? Ke mata. Kan biasanya kalau malam sore-sore bukan malam ya. Sore-sore itu kan orang-orang pada JJS ya. Di dalam rumah yang puasa 2 orang, tapi beli es cendolnya 5 bungkus. Bisa banyak dong. Iya. Ya buat Ramadan Biasanya kelima. di luar puasa nih Bang, di luar puasa kita kalau beli es cendol, es teler, es doger, es campur, satu berdua sama suami. Tapi kalau di bulan puasa anak 1, suami 1, istri 1. Biasanya beli 1 bungkus, kalau lagi bulan puasa beli 3 bungkus. Nah kalau kayak gini masuknya udah hawa nafsu dan menjadi orang yang serakah. Nanti kalau dilihat nih, yang dimakan biasanya cuman air putih, air teh, es-esnya mah nanti. Habis Taraweh. Dan kadang-kadang 2 teguk juga udah kenyang ya. Betul. Iya. Nah inilah yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu boleh ya? itu berujung dengan keserakahan. Ada kata- lagunya itu? Oh, Gimana apa tuh, itu? gimana? Keserakahan. Ah. Keserakahan ini. Kemesraan. Serakah kan negatif, kenapa jadi kayak positif gitu nadanya? Enggak masuk. Kemesraan kan positif soalnya ya. Sebetulnya yang beli es cendol 3 itu sebetulnya aku. Kenapa bisa pas ya? Makanya, Bang On rakus banget. Tapi maksudku bukan begitu. Aku kan kalau siang itu haus. Iya. Itu rasanya ini kalau beli 1 itu pasti nggak menghilangkan haus. Makanya aku beli 3. Ya kalau misalnya 3-3-nya itu diminum, dimakan habis, itu boleh asalkan apa? Habis buka jangan tidur. Kebanyakan orang habis buka larinya ke mata, sehingga terawihnya diilangin. Saya enggak Ustazah, saya enggak tidur kalau habis buka. Sebelum buka saya udah tidur. Ingat nih Bang, kata Nabi SAW, laisa sadid bisur'ati walakin sadid alladhi yamliku nafsuhu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang hanya bisa melawan musuh di depan. Tapi yang kuat itu adalah ketika bisa melawan dirinya dari hawa nafsu. Karena keserakahan itu ujungnya dari hawa nafsu itu. Hawanya kurang, udah ada padahal. Untuk buka puasa udah ada, harta dia punya, tapi karena rakus atau tamak, hawanya kurang aja. Akhirnya korupsi. Tuh, nah. Ya itu politik terus. Emang bener, rata-rata kan koruptor, dia korupsi gara-gara apa? Bukan gara-gara miskin. Gara-gara kebanyakan takjil kan. Iya. Itu gara kebanyakan Lagi tajil. Jadi rezeki yang dikit itu bisa jadi banyak tersebab qanaah. Tapi rezeki yang banyak bisa jadi dikit karena tamak. Tamak itu rakus tadi. Rezeki banyak jadi dikit tuh gimana sih? Artinya gini, punya mobil punya 5, ada yang Iya. punya 5? Enggak, saya punya 1, itu pun disekolahin. Aku 5 aku. Aku 5. 5. Kalau nggak 5 nggak normal. Lah, Kenapa? 1, 2, 3, 4 yang cadangan 1. Itu bannya, bukan bannya, mobilnya. bannya. Itu bannya. Saya punya mobil ada juga yang disekolahin, mobilnya sama STNK-nya. Jadi 2 sekolahan tuh. 2 sekolahan ya? Gila, kendaraan saya double degree. Padahal job kamu banyak loh, aneh banget loh itu. Jadi maksudnya Iya, gimana? rezeki yang banyak jadi dikit itu termasuk serakah atau rakus. Itu maksudnya bukannya banyak. Rezeki kita banyak, tapi hawanya dikit aja. Kurang aja. Kurang aja ya. Ya kan? Makan ini udah, kurang aja, mau lagi, ujung-ujungnya muntah. Coba buka puasa kebanyakan, ujung-ujungnya Muntah. sahur kebanyakan, ujung-ujungnya Muntah. harta terlalu banyak sehingga Muntah. muntah. Kenapa muntah? Lupa dengan Allah. Yang enak harta banyak tapi berkah. Ya enak lah. Enak lah, itu saya juga mau. Tapi kebanyakan manusia hartanya banyak tapi nggak ada berkahnya. Minta sama Allah biar berkahnya itu. Karena walaupun berkah itu nggak melulu harus banyak.
sedikit tapi bermanfaat. Mau haji ada, mau umroh ada, mau jajan ada. Itu mah orang kaya, Oh, iya. Bunda. Iya, nggak serba ada itu Nggak mah. serba Beli emang baju kaya. lebaran 10 sepetel ada. Jadi mendingan yang biasa aja ya. Biasa aja tapi berkah. Yang sedang Ada saja. lagunya lagi. Ada lagi, Ada pas terus. banget. Aku selalu ada lagunya. Bu Ustazah kan ini apa namanya, orang tuh kan udah kelihatan lah serakah tuh banyak buruknya. Lalu kenapa ya Tuhan menciptakan manusia serakah gitu? Sebenarnya bukan Tuhan, bukan Allah menciptakan manusia itu serakah. Oke. Tapi Tapi kita ini manusia dilahirkan yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Suci. Dia nggak tahu rakus, dia nggak tahu ini, nggak tahu. Tapi dengan keadaan, dengan teman-teman sekeliling, dengan lingkungan, itu bisa mempengaruhi sifat serakah tadi. Oke. Tumbuhlah. Jadi awal muasalnya itu fitrah manusia itu adalah suci. Kenapa bisa jadi tamak? Kenapa bisa jadi serakah? Kenapa hawanya jadi kurang terus? Iya. Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Kan Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit banget hambaku yang bersyukur. Oke. Banyak banget rezeki belum tentu dia jadi orang bersyukur. Sedikit juga belum tentu dia jadi bersyukur. Keadaannya biasanya kalau lagi dikit, kebanyakan apa? Ngeluh. Betul gak? Betul. Makanya Allah katakan, wah kolil apa? Dikit banget, hambaku pada bersyukur. Dikasih enak, kurang. Dikasih sakit, ngeluh. Nah itu, ya. Ustazah, nah itu kan oke lah, itu berarti kan kita memang tumbuh harus jadi orang yang baik. Betul. Nah ternyata kayaknya kita butuh tips gitu, gimana caranya agar sifat jahat itu tidak mendominasi diri kita. Mungkin Sifat hawa nafsu itu kali ini. Tips biar nggak serakah. Biar nggak biar serakah. gak Oke. serakah, apalagi di bulan Ramadan Betul. kan, gimana tuh? Jadi kata Nabi, cegahlah 3 dengan 3. 3 dengan 3. 3 dengan 3. Satu. Yang pertama, cuma nggak ada yang bilang asik sih. Asik. Oh ya. Yang pertama, Asik. Harusnya cakep. saya harus minta dulu ya. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa, asik juga asik. Cuman lain kali Yang briefing. pertama, Asik. aduh. Ah, iya, iya. Yang pertama, Asik. mantap. Kata Nabi, hilangkan yang 3 dengan 3. Yang pertama, hilangkan takabur dengan tawadu. Asik. Asik. Nah, itu nggak asik. Itu nggak diasikin. Tapi asik juga Asik takabur. juga. Dengan Takabur dengan tawadu ya. Waduh. sifat sombong dengan sifat tawadu. Tawadu. Tawadu itu Tawadu itu rendah. hati. Nah, Yang yang kedua, Asik. Asik. enak juga ya. Kita delay ya. Delay ya. Iya. delay banget emang ini. Karena lagi merasapi tawadu dan takabur tadi. Betul. Nah, Yang kedua, Asik. al-hirsu Alhir bil qanaah. kona'ah. Hilangkanlah kerakusanmu dengan qanaah. Apa itu qanaah? Nerima semua pemberian Allah. Banyak diterima, sedikit diterima. Orang akan diuji dengan yang sedikit, orang akan diuji dengan yang banyak. Maka terimalah. Oh jadi banyak juga ujian Dan tuh. jadi ujian juga. Kenapa jadi ujian? Kadangkala dikasih banyak, dia lupa berbagi. Jadi ujian. Ujian ada lagunya. Ujian di malam minggu. Hujan. Berarti sekarang yang ke 3. Asik. Udah kenceng salah aja. Asik. Hilangkan hasud dengan nasihat. hasud itu apa sih? Hasud itu, aduh, kalau hasud itu nggak suka nerima nasihat orang, merasa dirinya paling baik. Hilangkan semua itu sebagai nasihat buat kita, ya. Jadi 3 dengan 3. Masih ingat gak anak-anak? Lupa. 1, 2, 3. Sayang semua. Alhamdulillah. Ada lagunya juga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu tadi sayang semuanya. Dimakan dulu kan kita Dimakan sahur. dulu. Oh iya, sahur. Silakan. Siap-siap. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Menonton kami di TV One setiap hari. Nah, biar ada musiknya dikit-dikit,
Kita kan nggak punya home band. Iya. Merangkap. Nah, zaman dulu itu kalau nggak salah ada kisah korun yang terkait dengan kisah sifat serakah. Kalau di Indonesia ada kisah kirun, pelawak. Pelawak. Kalau Harta kirun, Nah, ini harta yang diburu orang. Itu kalau itu lagunya. bukan, kalau itu korun jadi karun. Kalau Ini di ngomongin Indonesia. musik tahun berapa sih? Kok gue nggak nyetem ya? Ini obrolan orang tua dulu tuh, kru-kru yang Iya. tua yang ketawa tuh. Pada ketawa semua. Kau Yang nggak ketawa di sendiri. sini udah keriput-keriput dia pada tawa. Nah, kirun, karun itu terkait dengan keserakahan ya mungkin ya. Ya, itu berarti aku mau nanya apa tadi? Berarti beras serakah dong. Kok serakah? Sekarun Karun. Kisah korun tadi, Bunda. Kisah korun. Itu gimana, Bunda? Iya, pada zaman dahulu, pada masanya Nabi Musa alaihi salam, ada seseorang yang namanya Korun. Namanya Korun. Oh, CS kental Musa. Bukan CS-nya Nabi Musa, bukan. Bukan. Tapi pada masa itu ada seorang yang namanya Korun. Korun. Awalnya dia rajin ibadah, sholatnya bagus, sama tetangga bagus, berhubungan baik sama manusia bagus. Jadi artinya hablum minallah, hablum minannas. Hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia juga baik. Bagus, akhlaknya juga bagus. Tapi satu ketika Korun ini digoda oleh setan. Digoda oleh setan. Korun lagi beribadah saat itu. Ketika sedang ibadah, setan menjelma menjadi seseorang manusia. Rambutnya gondrong? Bawa gitar? Ya, Baju kuning, ada di sini dong berarti. Spesifik sekali. pemimpin tim lo. Itu mau nuduh, udah fitnah. Oke, digoda oleh Setan. Setan. Menjelma jadi manusia. Kemudian setan itu mengajak Korun yang sedang ibadah. Wahai Korun, saya lihat engkau ibadah terus. Kapan engkau cari rezekinya? Sedangkan engkau ini harus nyari rezeki. Ada istri, ada anak. Kalau engkau mencari rezeki, hubunganmu itu jadi makin bagus. Kenapa? Bisa berbagi sama yang kekurangan. Bisa menyambung orang-orang yang sedang kelaparan. Coba selain ibadah, kamu cari deh rezeki. Minimal seminggu sekali. Akhirnya Korun nurut sama orang tersebut yang dia kira orang. Ternyata setan yang menjelma Manusia. Oh, setan zaman dulu bijak ya? Nggak kayak film horor sekarang nakutin ya? Bijak. Sama Ngasih pecahin- masukan ya. Mecahin kaca. Cuma kan tujuannya jelek nih setan ini. Beda. Tujuannya beda. Jadi bukan menasehati, Bukan. nanti endingnya ya. Oke, siap. Jadi itu setan bilang, menjelma manusia bilang, kamu jangan ibadah terus. Minimal seminggu sekali deh kamu cari rezeki. Oke. Katanya, oke. Ada seminggu sekali Korun sibuk untuk mencari rezeki. Ketika udah sehari ya seminggu sekali cari rezeki, dia dapat harta. Dikumpulkanlah hartanya. Kemudian datang lagi beberapa selang minggu kemudian, yang tadi setan menjelma jadi manusia, dia datang lagi. Wahai Korun, engkau sudah mencari rezeki, sudah sesuai dengan perintahmu dan ajakanmu serta nasihatmu. Seminggu sekali saya cari rezeki dan alhamdulillah saya dapat rezekinya, saya kumpulkan rezekinya. Kayaknya rezekinya kurang banyak deh, itu kata yang nasihatin tuh setannya. Kayaknya rezekinya kurang banyak deh. Coba kamu tambah deh, cari rezekinya seminggu 3 kali. Harinya ditambah tuh ya, seminggu 3 Hanya kali. 3 kali. Padahal Korun ini ibadahnya kenceng, kuat banget. Gara-gara nyari rezeki yang dia bilang seminggu sekali aja dia udah dapat harta yang banyak. Tapi kata setan yang membujuk tadi, kayaknya masih kurang nih seminggu sekali. Coba deh seminggu 3 kali. Kayak main futsal tuh. Seminggu 3 kali saya. Enggak tuh, lu rajin banget main futsal seminggu 3 kali. Iya banyak. Terus. Udah diem aja. Kemudian udah seminggu 3 kali dicari harta, otomatis hartanya makin banyak. Makin banyak. dong. Banyak. Seminggu sekali aja Korun bilang hartanya banyak, apalagi 3 seminggu kali. 3 3 kali. kali. Ibadahnya Datang datang lagi. lagi. Korun gimana kamu seminggu sekali, seminggu 3 kali, mohon maaf. Itu dapat gak harta? Wah banyak, makin banyak. Tapi jadi lupa sama Allah, lupa sama ibadah. Itu yang kasih nasihat nggak mengingatkan perihal ibadah. Jadi hanya mengingatkan cari lagi rezeki, cari lagi rezeki.
Padahal seminggu 3 kali dia udah dapat banyak. Nih, kayaknya kalau engkau seminggu full cari rezeki, hartamu makin banyak dan makin banyak orang yang bisa engkau tolong. Wah, Korun akhirnya tergiur. Kayaknya iya nih. Kalau seminggu full ya dari Senin sampai Ahad cari rezeki terus, sibuk terus dengan dunia, kayaknya rezeki kita makin banyak. Kayaknya masih makin banyak juga orang yang akan kita tolong nantinya. Akhirnya Korun nurut. Setelah seminggu full cari rezeki, ibadahnya kurang. Lupa sama Allah. Kekumpul rezeki yang banyak. Akhirnya dengan yang banyak tersebut masih aja kurang terus dicari sampai banyak harta karun. Makanya kita suka mendengar ya harta karun, harta karun karena hartanya banyak sekali. Ketika itu Korun sudah banyak hartanya, lupa kepada Allah, lupa kepada hubungannya dengan manusia. Dia pelit, dia serakah, takut habis. Oh, akhirnya Allah kasih ujian. Ketika Allah kasih ujian, salah satu ujiannya adalah Allah tenggelamkan Korun beserta harta-hartanya ke dalam perut bumi. Makanya kalau ada orang nyari sesuatu di dalam tanah, nih ada tanah, entar kita gali ya abis ini. Ada harta nih, kita bilangnya harta Korun atau harta karun. Semua awalnya di situ. Dasar setan. Loh, kok jadi kasar? Kan kasihan si Korun. Oh betul. Setan betul. itu tadi. Betul. Nah makanya itu serakah dan tamak itu adalah hawa nafsu. Jadi kalau Yang mana? umpamanya ada ini nih, di sini 1 hari 3 episode, masih cari sambilan di tempat lain, cari off air, itu serakah, itu bisikan Kayaknya setan. tadi Bang mau Jui. ya. Bang Jui. Hah? Kenapa? Masih kurang aja. Abis dari sini, Ah. kan kalau saya mah dikosongin kan buat TV One. Dia mah nggak ada ngambil lagi malam. Bagus. Kalau Job yang gampang jam 8 di cancel dipengaruhi. aja ya. Nggak jadi, saya di sini aja. Udah saya cancel. Bagus. Bercanda. Nah itu akhirnya jadi hartanya Korun. Tapi benar kalau ada orang dapat harta itu memang hartanya si Korun Nah, itu tadi. itu hanya kiasan saja. Kiasan Hanya kiasan saja. Tapi memang Bahwa sebanyak itu sampai nebar gitu ya hartanya. sampai-sampai dalam sebuah cerita Korun itu ketika lebaran ya, emas di mana-mana mentereng. Jangankan dia emas, prajuritnya pada pakai emas. Saking kayaknya. Oh jalannya begini ada gelang semua. Iya, nggak bisa nekuk. Nggak bisa nekuk. Itu prajuritnya, pembantunya semua pakai harta semua, Masya Allah. Tapi yang jadi hikmah dan ibrah yang kisah Korun itu apa? Banyak rezeki, jangan sampai bikin lupa kepada Allah. Karena tetap yang ngasih, yang nitipin Allah. Nah, apa bisa kita simpulkan kalau hikmah dari puasa ini adalah menjauhkan dari keserakahan, itulah. Ustazah? Puasa itu menjauhkan sifat keserakahan. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu al-imsak, menahan. Apa yang ditahan? Makan, minum, dan serakah tadi. Oke, Oh baik. dari itu semua mungkin bisa disimpulin Iya, Bunda soal keserakahan. Dalam kehidupan kita, Allah pasti akan berikan kita rezeki. Bagaimana rezeki itu bisa menjadi keberkahan untuk kita, maka jangan pernah serakah dan jangan pernah takut habis. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menitipkan porsiannya kepada manusia sesuai dengan takaran dan kemampuannya. Jadilah orang yang bersyukur, karena jangan sampai kita menjadi orang yang sedikit. Siapakah orang yang sedikit itu? Allah katakan, wa qalilum min ibadiyah syakur. Orang yang sedikit adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat buat Amin. kita. Amin. Di Amin. Ramadan Amin. ini mudah-mudahan kita nggak jadi orang yang serakah. Makan seperlunya, sahur seperlunya. Ya, insya Allah. Bagus. Kayak bocil kita ya. SMP. Dikit lagi imsak Ustazah. Oh iya, makan dulu, bener, silakan, dikit lagi makan dulu. imsak, mau langsung sholat subuh aja deh aku. makan Aku dulu. pengen pamitan aja, udah tadi kita udah makan ya. Jangan lupa ya, jangan semuanya, oke? Jangan serakah, jangan semuanya dihabok ya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan semuanya, sedikit aja. Sedikit Jangan aja. semuanya. Sedikit aja. Jangan Warung Ramadan ada di sini. Biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa
setiap hari. Di TV One, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh